Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Bun Membarep. Kita akan belajar tentang kalor. Kalor adalah energi dari suatu benda. Ya, kalor bisa merubah suhu maupun wujud suatu benda. Kalau merubah suhu, kita menggunakan persamaan Q sama dengan mc delta T. Jadi kuncinya ada delta T atau perubahan suhu. Q di sini adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis suatu bahan, delta T adalah perubahan suhu. Kalor juga bisa merubah wujud. Ya, contohnya dari es menjadi air, air jadi uap gitu. Menggunakan persamaan Q sama dengan M kali L. M adalah massa, L adalah kalor laten. Bisa kalor lebur maupun kalor uap suatu benda. Kita menggunakan kalor lebur jika prosesnya dari es menjadi air. Kita menggunakan kalor uap jika dari air menjadi uap, begitu. Kemudian kita belajar tentang asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bunyi asas Black adalah sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi kalau ada zat yang suhunya lebih tinggi itu akan melepas kalor. Hasilnya sama dengan kalor yang diterima dari zat yang suhunya lebih rendah. Oke. Secara matematis ditulis seperti ini. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas adalah kalor yang memiliki suhu lebih tinggi. Sementara Q terima adalah kalor yang memiliki dari suatu benda yang suhunya lebih rendah. Oke. Ketika menggunakan persamaan ini, perlu diingat bahwa temperatur naik berarti zat menerima kalor dan temperatur turun berarti zat melepas kalor, ya. Dalam persamaannya Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 kali delta T1 sama dengan M2C2 kali delta T2. Kita ingat, Q lepas berarti suhunya lebih tinggi. Berarti suhu yang tinggi dikurangi suhu campurannya atau suhu airnya. Sementara Q terima itu suhunya lebih rendah, maka delta T-nya di sini adalah T campuran dikurangi atau T akhir dikurangi adalah T awalnya yang lebih rendah tadi. Kita misalkan contoh soal seperti ini. Air masanya 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius. Dicampur air mendidih bermassa 100 gram suhunya 90 derajat Celcius. Kita lihat di sini, suhu yang tinggi yang mana? Oh, suhu yang tinggi adalah 90 derajat Celcius yang massanya 100 gram. Maka di sini adalah Q lepasnya yang masanya 100 gram kita rubah ke kilo 0,1. Delta T-nya 90 min TC. Sementara yang melepas adalah yang menerima adalah suhu yang lebih rendah. Yang masanya 200 gram, maka di sini 0,2 atau kita rubah ke kilogram tadi ya. Dikalikan delta T-nya T campuran dikurangi suhu yang rendahnya tadi. Kalau kita hitung secara matematis, nanti hasilnya T campurannya ketemu 50 derajat Celcius yang ini gitu ya. Terus kita berlanjut ke pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu zat ketika zat tersebut diberi kalor atau diberi energi panas. Pemuaian bisa terjadi pada zat cair, zat padat maupun zat gas. Oke, kita belajar dulu tentang zat cair. Pada umumnya setiap zat memuai jika dipanaskan. Jadi pada umumnya semua zat itu akan memuai atau bertambah ukuran volumenya jika dipanaskan. Tetapi ada hal yang terjadi keanehan, yaitu pada air. Air itu jika dipanaskan dari 0 sampai 4 derajat Celcius itu justru akan menyusut, akan berkurang ukuran volumenya. Jadi sifat aneh air ini atau keanehan air ini sering disebut juga anomali air, ya, keanehan pada air. Grafiknya seperti ini. Kita lihat suhu pada 0 derajat sampai 4 derajat justru volumenya menyusut atau berkurang. Itu ya, menyusut. Oke, kalau seperti ini volume air terkecil itu justru pada suhu 4 derajat Celcius. Sehingga pada suhu 4 derajat Celcius sendiri memiliki massa
jenis air yang terbesar. Oke. Karena pada zat cair hanya mengalami pemuaian volume, maka pemuaian zat cair hanya diperoleh persamaan volume saja. Jadi volume akhir sama dengan volume awal dalam kurung 1 plus gamma kali delta T. Atau delta V sama dengan gamma volume awal dikali delta T. Jadi zat cair itu kan hanya volume saja. Tidak ada zat cair panjang, kan tidak ada ukuran panjang pada zat cair, kan tidak ada. Jadi kita menghitungnya adalah ukuran volume seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah pemuaian zat padat. Zat padat kita bagi 3, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, sama pemuaian volume. Pemuaian panjang, jadi pertambahan panjang dari suatu batang gitu ya, itu menggunakan persamaan delta L sama dengan alpha kali L0 ini kali delta T. Sementara panjang akhirnya L0 kali 1 plus alpha delta T. Alpha di sini sering disebut juga adalah koefisien muai panjang suatu bahan. Oke, sementara muai luas tinggal L-nya diganti A saja. Delta A sama dengan beta kali alpha kali A kali delta T. Muai volume A-nya tinggal diganti V. Berarti betanya diganti gamma. Gamma kali V0 kali delta T. Oke, tinggal ganti satuannya saja, simbolnya saja. Nah, sementara beta itu nilainya adalah 2 kali alpha dan gamma itu nilainya adalah 3 kali alpha. Alpha itu apa toh? Alpha itu adalah koefisien muai panjang dari bahan yang dipanasi. Contoh, kaca koefisien muai panjangnya sekian. Sementara aluminium koefisien muai panjangnya sekian. Kita lihat antara kaca dan aluminium, koefisien muai panjangnya besar aluminium. Berarti ketika dipanaskan antara kaca dan aluminium itu lebih cepat bertambah panjang aluminium. Kenapa? Karena koefisien muai panjangnya lebih besar. Oh, berarti semakin besar koefisien muai panjang bahan tersebut akan lebih mudah memuai. Oke ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemuaian zat gas ya. Jika gas dipanaskan, maka dapat mengalami pemuaian volume dan juga terjadi pemuaian tekanan. Ya, selain terjadi pemuaian volume juga terjadi pemuaian tekanan. Demikian pada pemuaian gas terdapat beberapa persamaan. Jadi pada zat gas sendiri ada 3 jenis keadaan, yaitu isobarik, tekanan tetap, isokorik, volume tetap, sama isotermis, suhunya tetap. Nanti kita belajar pemuaian zat gas untuk lebih lanjut di persamaan gas ideal ya. Nanti di situ kita akan belajar lebih lanjut untuk ke keadaan ini. Bagaimana gas kalau dipanaskan, untuk suhu yang tetap bagaimana, untuk suhu tekanan yang tetap bagaimana, seperti itu. Oke, baik, yang terakhir adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas. Perpindahan kalor dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya. 3 jenis perpindahan kalor tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Gambar di atas, gambar ini dapat menjelaskan 3 jenis perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi sekaligus. Oke. Rambatan kalor api dari kompor ke panci adalah radiasi. Kita lihat. Kompor api di sini ketika memanaskan si panci, ini kan pancinya tidak menyentuh api gitu ya, tidak menyentuh kompor. Tapi kok bisa panas? Nah, karena ada rambatan secara langsung ya dari kompor langsung menuju panci. Jadi radiasi adalah perpindahan panas secara langsung tanpa zat perantara, bisa. Oke. Kemudian air yang panas di bagian bawah panci ini, panci di sini kan akan terlebih panas terlebih dahulu ini, bagian air di bagian bawah. Kemudian air bagian bawah di sini akan bergerak ke atas, digantikan air yang dingin. Ya, air yang dingin dari atas akan bergerak ke bawah. Jadi terjadi perpindahan partikel ya, dari medium tersebut. Sehingga kalau terjadi dipanaskan dan partikelnya ikut berubah atau bergerak, maka itu disebut perpindahan secara konveksi. Biasanya bisa terjadi pada zat cair maupun
udara, itu bisa terjadi konveksi ya. Sedangkan yang terakhir adalah konduksi. Nah, kita lihat konduksi. Panas yang terdapat pada pemegang panci terbuat dari logam dapat diantarkan ke tangan melalui proses konduksi. Jadi yang panas kan pancinya dulu. Kalau kita pegang kan lama-kelamaan akan tangan kita juga akan terasa panas. Karena apa? Panas atau kalor itu merambat dari panci yang gagang yang dekat dengan panas di sini akan merambat menuju tangan kita. Jadi konduksi biasanya terjadi pada logam. Ya, jadi perpindahan kalor secara konduksi biasanya terjadi pada logam. Oke, itu adalah perpindahan kalor.